Hai Sobat RTV, Jakarta lagi panas-panasnya nggak sih? Enaknya kita cari tempat yang adem dan juga seger nih. Nah, pas banget. Hari ini aku mau ngajakin kalian buat jalan-jalan ke salah satu tematik park yang ada di Bogor. Uniknya, tematik park ini terletak di atas danau. Wah, kayak gimana tuh keseruannya? Yuk ikutin aku. Berjarak kurang dari 2 km dari pintu keluar tol Tanah Baru Sukaraja, Bogor Aqua Game bisa dijadikan referensi untuk menghabiskan hari libur kamu nih sahabat. Dengan tiket masuk Rp120.000 saat weekdays atau Rp155.000 saat weekend dan hari libur, kamu bisa menikmati serunya melewati 30 obstacle di wahana air ini. Tempat ini juga dilengkapi fasilitas umum seperti musola, toilet, ruang ganti, area bilas, dan lounge area. Seperti namanya, di sini kita bisa bermain air sepuasnya. Bukan air biasa, tapi air tawar yang berasal dari danau buatan di kawasan Danau Bogoraya. Bogor Aqua Game ini adalah wisata air danau tawar, memiliki 30 obstacle kurang lebih permainan di sini, floating inflatable park yang ada di Jabodetabek satu-satunya. Kita punya 30 obstacle, baik itu obstacle untuk anak-anak atau untuk obstacle orang dewasa. Nah, Bogor Aqua Game ini membentuk huruf Bogor. Kalau dari atas udara itu membentuk huruf Bogor. Supaya pengunjung yang datang merasa nyaman dan lebih puas bermain air, Bogor Aqua Game membatasi kuota pengunjung sebanyak 800 sampai 1.000 orang per hari. Kalau lagi rame nih, mending sahabat reservasi dulu deh di laman bogoraquagame.id. Dan buat kamu warga Jabodetabek, Banten, Sukabumi, dan Cianjur yang mau datang ke sini, sekarang Bogor Aqua Game lagi ada promo yang berlaku sampai akhir Juni nih sahabat. Caranya cukup tunjukkan KTP dan kamu bisa langsung dapat diskon 50% loh sahabat. Buat sahabat yang mau datang bareng keluarga dan ada anak kecil dengan tinggi kurang dari 110 cm juga bisa dapat harga khusus, yaitu Rp40.000 aja. Tidak hanya jadi destinasi liburan bareng keluarga, banyak juga loh anak-anak muda Gen Z yang kesini bareng teman-teman. Ini baru pertama kali sih, iya. Taunya tuh dari... Kalau kita taunya dari Instagram sih, sama TikTok. Banyak tuh yang iya. FYP. Lagi ngehits mungkin ya. Udah main kayak obstacle gitu kan. Nah ini kan ada kayak huruf Bogor gitu. Nah ini tuh yang paling favorit dan susah gitu ya. Yang di huruf G itu. Itu kan kayak apa sih? Yang manjat-manjat gitu ya? Iya, betul. Itu paling susah sih. Tapi seru-seru. Kalau saya sama sih, di yang huruf G itu yang manjat-manjat itu yang paling seru. Selain buat liburan, Bogor Aqua Game juga bisa jadi pilihan tempat outing bareng teman-teman kampus atau kantor loh sahabat. Wah, jadi nggak sabar nih buat langsung cobain gimana serunya main air di sini. Yuk, kita siap-siap dulu ya sahabat. Buat kamu yang tidak bisa berenang, jangan khawatir karena setiap pengunjung yang akan memasuki wahana akan diberikan life jacket yang ukurannya sudah disesuaikan sama badan kamu. Dan ada instruksi keselamatan yang diberikan oleh petugas, jadi kamu nggak perlu panik kalau tiba-tiba terjatuh ke area danaunya ya sahabat. Untuk pemanasan, kita main pedalboard dulu ya sahabat. Harga sewanya Rp25.000, kamu bisa main pedalboard sepuasnya untuk mengelilingi danau. Nah, sahabat RTV, yang jadi salah satu keunikan dari tempat wisata ini adalah wahana air ini didatangkan langsung dari Jerman, sekaligus juga jadi yang pertama yang diletakkan di atas danau. Jadi gimana? Kamu tertarik gak buat cobain? Dari Bogor, Jawa Barat, Arista Damelia, Ulfa Hazar, RTV. Oleh. Halo,
selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi Taufan. Pagi Retno, pagi-pagi sudah disuguhkan dengan referensi liburan akhir pekan ini. Di Betul. Bogor main air. Betul, besok kita bisa ke situ nih kayaknya. Boleh. Seru banget ya. Seru. Tapi selain informasi tadi, kami juga sudah menyiapkan informasi pilihan lainnya untuk kamu saksikan di Lensa Indonesia pagi hari ini. Langsung saja bersama saya Ahmad Taufan. Dan saya, Retno Ayu. Ya, seperti yang udah kita singgung tadi ya, ini kalau hari Jumat nih nggak afdol rasanya kalau nggak ngomongin rencana liburan, khususnya untuk besok nih ya udah dikit lagi, apalagi sekarang ini sudah banyak pilihan destinasi wisata ya. Betul sekali Retno. Dan apalagi untuk kamu yang hobi liburan sambil main water sport, kayaknya nggak perlu lagi jauh-jauh ke Bali. Karena di kota Tegal ini sudah ada wahana water sport yang nggak kalah sama Bali. Di sini Retno ya, ada jet ski, banana boat, snorkeling yang bisa kita coba di pantai alam indah kota Tegal. Langsung kita lihat. Mau seru-seruan main air? Gak usah jauh-jauh. Di kota Tegal sudah ada loh water sport seperti di Bali dan Pulau Seribu. Di pesisir pantai alam indah kota Tegal, kita bisa main jet ski yang tentunya aman bagi kamu yang masih pemula. Ombaknya pun cukup bersahabat, jadi kita bisa main jet ski dengan aman sambil menikmati udara laut di sepanjang perairan Karangjeruk Tegal. Gak cuma jet ski, kita juga bisa naik sailboat atau banana boat seperti di Bali. Cocok untuk seru-seruan naik sailboat bareng keluarga. Wahana ini aman untuk kita naiki karena ditarik oleh pemandu wisata dengan jet ski yang kecepatannya cukup bersahabat buat kita menikmati pemandangan Laut Tegal. Nah, bicara pemandangan laut, kita bisa mencoba snorkeling. Kita menyelam sambil menikmati pemandangan bawah laut yang indah. Wah, lihat terumbu-terumbu karang ini. Indah bukan? Tempat ini juga menyedot perhatian turis asing seperti bapak dari Jerman ini loh. Dia nggak sengaja menemukan lokasi pantai ini di Google Map baru sehari dia tiba di kota Tegal. Biar turis Jerman bicara bahasa Indonesianya, kamu bisa dengar sendiri nih. Aku bisa like coincidence. Aku lihat di map. Aku ingin lihat tempat lain. Tidak tempat yang sudah kenal. Dan aku zoom. Aku lihat berapa tempat pusat sana. Berapa tempat gym ada, aku lihat cukup banyak, harus ada tempat bagus. Nah, wahana water sport ini merupakan wahana baru yang disediakan di kawasan wisata Pantai Alam Indah Tegal dan dikelola Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Park Kota Tegal dengan tarif yang terjangkau. Tarifnya untuk jet ski sendiri kita ada dua macam, ada yang kecil, ada yang besar. Untuk pemula itu bisa pakai yang kecil, itu sekitar 200.000 selama 10 menit. Kalau yang besar itu sekitar 400.000 selama 10 menit juga. Dan kita di sini untuk sarana water sport untuk jet ski memang yang termurah se-Indonesia. Nah, bagaimana? Seru bukan? Dan untuk menikmati Pantai Alam Indah Tegal, kamu cukup bayar tiket masuknya dengan Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk dewasa. Sementara untuk akhir pekan atau hari libur, harga tiket sebesar Rp5.000 untuk anak-anak dan Rp10.000 untuk dewasa. Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat RTV, para penumpang MRT kemarin dikejutkan dengan jatuhnya material besi di dekat stasiun Blok M. Ya, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tapi operasional MRT terpaksa dihentikan sejak sore. Lantas, apakah pagi ini sudah beroperasi normal? Inilah detik-detik saat material besi jatuh dan menabrak kereta MRT yang sedang melintas di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis sore. Material besi ini berasal dari proyek pembangunan Gedung Kejaksaan Agung RI yang berada di samping jalur MRT. Material ini diduga terjatuh dari krain karena hembusan angin kencang yang terjadi saat insiden. Manajemen MRT Jakarta memastikan tidak ada korban jiwa atau luka akibat insiden ini. Seluruh penumpang yang terlibat insiden ini juga telah dievakuasi ke stasiun MRT terdekat. Akibat insiden ini, operasional kereta MRT Jakarta dihentikan sementara. Penumpukan penumpang pun terjadi. Pasalnya, semua calon penumpang MRT terpaksa menggunakan sarana transportasi lain
karena perjalanan MRT untuk kedua arah dihentikan saat proses evakuasi besi dari jalur. Sangat merasa terganggu karena biasanya nggak pernah terjadi apa-apa, tiba-tiba langsung ditutup ini, jadi orang bakal jadi merasa teralihkan gitu. Mbak, untuk sementara ini Mbak digunakan apa Mbak? Selain MRT, transportasi lain? KRL. Selain KRL ini Mbak mau kemana? Ini langsung pakai Gojek aja sih, langsung biar gampang aja. Hutama Karya selaku kontraktor Gedung Kejaksaan Agung telah meminta maaf atas insiden ini. Tim dari proyek diturunkan untuk membersihkan lokasi. Kamis malam, material besi sudah berhasil disingkirkan dari jalur MRT. Setelah dihentikan sementara pada Kamis malam, MRT Jakarta sudah mulai operasional kembali pada Jumat pagi. Dari Jakarta, Ajiat Moko, RTV. Sahabat RTV, polisi memastikan dihapusnya 2 nama daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus pembunuhan Vina karena kurangnya alat bukti. Ya, pernyataan polisi ini pun memicu pertanyaan dari pihak keluarga Vina maupun kuasa hukum. Polisi menghapus 2 nama yang masuk daftar pencarian orang dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Menurut Kadif Humas Mabes Polri, Sandi Nugroho, kepolisian belum mendapatkan alat bukti yang cukup untuk mengaitkan 2 nama yang telah dihapus dari DPO terhadap kasus Vina. Namun kepolisian tetap membuka diri jika ada informasi dan alat bukti lain untuk mengungkap kasus ini. Ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Hilangnya 2 nama DPO dipertanyakan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris. Hotman menyampaikan pihak keluarga Vina pun menyatakan seharusnya kepolisian melakukan penyidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Yang menyatakan ada 3 pelaku DPO dari 7 terpidana. Ini putusan pengadilan yang menyatakan ada 3 pelaku DPO. Surat dakwaan, tuntutan jaksa, fakta persidangan, pembicaraan di persidangan, bahkan di amar putusan dan dari awal penyidikan pelaku itu tidak ada kelihatan motivasi untuk mengalihkan, dan sekarang kan ternyata hanya 2 yang dianggap meleset. Jadi motivasi apa dia mengarang nama itu? Sebelumnya polisi menyebutkan ada 3 orang yang masuk DPO dalam kasus Vina. 1 di antaranya bernama Peggy Setiawan alias Perong yang telah ditangkap. Namun usai menangkap Peggy, polisi kemudian menegaskan tak ada pelaku lain lagi. Dari Jakarta, Ajiat Moko, RTV. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Ya, keluarga Peggy alias Perong yang kini ditetapkan sebagai tersangka pun berharap Presiden Jokowi dapat membebaskan anaknya. Orang tua Peggy Setiawan alias Perong tak terima jika anaknya dituduh sebagai salah satu pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Menurutnya, Peggy tidak bersalah karena saat kejadian Peggy sedang berada di Bandung. Di Bandung, Peggy bekerja sebagai kuli bangunan. Peggy merupakan tulang punggung keluarga yang membiayai pendidikan 2 adik perempuannya. Untuk itu, keluarga Peggy meminta kepada Presiden Jokowi untuk membebaskan Peggy. Harapan saya semoga Pak Jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini untuk membebaskan anak saya dari semua tuduhan ini. Berarti Peggy tidak bersalah? Ya, karena Peggy tidak bersalah. Peggy adalah tulang punggung kami. Jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Menanggapi perkembangan kasus ini, Presiden Jokowi menyerahkannya kepada Kapolri agar menuntaskannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tanyakan ke Kapolri.
Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Sebelumnya Peggy Setiawan alias Peron diyakini menjadi salah satu pelaku utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Ya sahabat RTV, tagar All Eyes on Rafah terus viral di berbagai kalangan tokoh dunia yang mengecam Israel atas pembantaian di Palestina. Ya, Rafah yang menjadi tempat mengungsi terakhir rakyat Palestina malah digempur habis-habisan oleh militer Israel. But let me be clear, contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. Ya, siapapun yang berakal sehat akan murka mendengar pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas apa yang terjadi di Palestina sejak beberapa bulan terakhir. Pemerintahan Amerika jelas sangat membela kebijakan Israel di bawah komando Benyamin Netanyahu atas kekacauan yang ditimbulkan di Gaza sampai Rafah. Sejumlah tokoh mulai dari kalangan selebriti hingga aktivis pun mencoba mengetuk hati pimpinan negeri adik kuasa itu melalui sang ibu negara Jill Biden. Ya, seruan dan kecaman atas apa yang terjadi di Rafah pun muncul dari negeri Paman Sam sendiri. Mulai dari aktor Hollywood sekelas Mark Ruffalo, si pemeran superhero Hulk di film-film Marvel. Dalam unggahannya, ia menyatakan bahwa serangan Israel di Rafah telah memaksa 1,3 juta rakyat Palestina mengungsi, di mana hampir setengahnya adalah anak-anak yang kini terancam bahaya. Bahkan rapper Macklemore terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan rakyat Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Pria bernama asli Benjamin Hammond Haggerty itu membacakan kecaman terhadap Israel di tengah-tengah konser musiknya. Tak ketinggalan, pemeran serial horor The Last of Us, Bella Ramsey dan Pedro Pascal juga menyatakan seruannya agar dunia memperhatikan apa yang kini terjadi di Rafah, kota terakhir yang tengah digempur habis-habisan oleh militer Israel. Sementara aktris Jenna Ortega mengunggah sebuah foto keluarga milik warga Palestina yang penuh keceriaan dan kedamaian sebelum serangan membabi buta Israel terjadi. Pemeran film Beetlejuice itu mempertanyakan rasa kemanusiaan warga dunia atas pembantaian yang terjadi, di mana mayoritas korban adalah anak-anak. Ya, serangan Israel ke tenda pengungsian di Rafah telah menewaskan sedikitnya 35 orang, di mana mayoritas diantaranya adalah anak-anak. Stasiun televisi Al Jazeera berkesempatan melihat langsung lokasi gempuran tentara Zionis itu yang dilakukan dari udara. Hingga kini tagar All Eyes of Rafah yang artinya semua perhatian dunia terpusat ke Rafah terus mendunia. Rafah sendiri merupakan wilayah paling selatan dan menjadi lokasi pengungsian terakhir rakyat Palestina sejak terusir dari Gaza di wilayah utara. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Demikian Lensa Indonesia pagi kali ini, sahabat RTV, saya Retno Ayu. Dan saya Ahmad Topan, mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu. Selamat berakhir pekan ya besok ya. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa.